kehadiran pada malam hari ini. Acara ini bersifat santai begitu ya, karena acara ini pada dasarnya hanyalah sharing atau diskusi tentang pelaksanaan salah satu program yang sangat menarik, dan program ini telah digagas oleh Mas Menteri, kemudian digagas oleh Dirjen Pendidikan Tinggi. Dan acara ini barangkali merupakan satu-satunya kesempatan kawan-kawan ya untuk bisa mengikuti, karena acara ini terbatas di beberapa angkatan saja. Baik, untuk mempersingkat waktu, kesempatan akan kami berikan kepada Ibu Wakil Dekan 1 yang terhormat Ibu Marta untuk memberikan sepatah dua patah arahan. Ibu, monggo kami persilahkan. Oke, terima kasih Pak Nama dan Pak Pita dan Pak Made, teman-teman sekalian, selamat pagi. Tetap semangat ya, walaupun situasi agak dingin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan tetap semangat pagi semuanya. Pagi. Ya, pagi semuanya. Moga-moga ini lancar ya. Bapak, Ibu, dan adik-adik sekalian, pada kesempatan yang bahagia ini kita bersama-sama berkata rasa untuk membahas tentang kampus program Mas Menteri yang baru adalah Kampus Merdeka. Ya, Kampus Merdeka itu apa? Saya yakin teman-teman sudah mengetahui apa itu Kampus Merdeka. Ada 8 program tentang Kampus Merdeka. Yang pertama adalah pertukaran pelajar, jadi Anda bisa mengambil kuliah di antar program studi. Kalau dalam kampus sudah dilaksanakan untuk angkatan 2020. Di samping itu bisa mengambil kuliah di kampus yang lain yang sudah bekerja sama dengan kampus kita. Dan yang kedua adalah magang atau praktek kerja. Ini Anda semua nanti diberi kesempatan untuk magang di DUDI atau dunia industri dan di perusahaan yang bekerja sama dengan universitas juga. Kemudian ada penelitian atau riset. Kemudian yang selanjutnya ada mengajar di sekolah. Ini salah satu program juga yang nanti bisa Anda pilih untuk MBKM, mengajar di sekolah. Dan ada proyek kemanusiaan, ke-6 kegiatan wirausaha, ke-7 studi proyek independen, dan ke-8 adalah membangun desa atau ke desa. Untuk semester ini kita mulai dengan program ada dari 8 ini, nanti akan ada buku pedoman pelaksanaan Kampus Merdeka bagi mahasiswa Universitas PGRI Adi Buwana. Salah satu kegiatan di sini hari ini adalah tentang kampus mengajar. Kampus mengajar ini bukan hanya untuk program kependidikan, tetapi bisa juga diambil oleh mahasiswa program non-kependidikan. Tujuannya apa? Tujuannya adalah Anda bisa selain pengalaman di dalam kampus, juga pengalaman di luar kampus, dan itu menambah soft skill. Antara lain komunikasi, kolaborasi, kemudian koordinasi, kerjasama dengan yang lain. Untuk kampus program ini nanti akan dikonversi atau diakui
maksimal 20 SKS, tergantung nanti masing-masing program maksimal. Kemungkinan salah satu program misalnya program mengajar ini nanti akan dikonversi beberapa mata kuliah maksimal 20, tetapi nanti pelaksanaannya mungkin tidak sampai 20 tergantung dari prodi yang menyajikan itu. Jadi Anda mengambil salah satu program nanti dikonversi dengan sekitar 12 sampai 20 SKS. Kemudian untuk non kependidikan seperti kita, kampus mengajar itu apa harus mengajar? Tidak, memang tujuannya membantu mengajar, ada beberapa persyaratan. Antara lain mengajar di SD yang akreditasinya C atau di bawahnya. Jadi Anda bisa membantu di samping administrasi pembelajaran, juga membantu administrasi sekolah. Ya, siapa tahu nanti setelah program ini selesai, Anda bisa mempunyai wawasan tambahan untuk membangun sekolah atau institusi pendidikan. Itu, jadi programnya ada beberapa, nanti akan dijelaskan secara teknis oleh tim. Ya, Anda bisa pilih program itu tergantung dengan persyaratannya. Tentu saja kita tidak ingin Anda di luar itu membuat Anda malu. Maka perlu dipersiapkan. Karena itu ada sosialisasi kegiatan ini agar menyiapkan Anda semua bisa mengikuti program MBKM. Jadi Kampus Merdeka. Ini adalah impian untuk tahun pertama Kampus Merdeka. Memang semua masih belajar, tetapi kita berusaha untuk bisa memberi bekal pada Anda selain hard skill, pengetahuan, juga soft skill. Ya, silakan nanti Anda koordinasi dengan Pak Tama, Bu Evita, Bu Arista yang Fakultas Ekonomi untuk bisa mensupport atau ikut berpartisipasi dalam kegiatan ini. Kemarin teman-teman sudah banyak yang mendaftar program kewirausahaan yang dikelola oleh Universitas Gadjah Mada. Mungkin ada di antara Anda. Nah, itu salah satunya. Walaupun belum persyaratan administrasi masih berlangsung ya. Selamat semuanya, semangat. Walaupun di era pandemi ini Anda tetap semangat, dan saya yakin dengan kreativitas pasti kita bisa menaklukkan dunia. Ya, semangat nggih. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Ya, oke, selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Tama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu dan Bisnis telah menyampaikan arahannya. Jadi kita harus menaklukkan dunia ya. Matur nuwun Bu Marta. Selanjutnya untuk bisa menaklukkan dunia yang lebih besar, kita akan mendengarkan pengarahan dari Halo. Halo. Pak Made, silahkan, masih nge-rap kayaknya Pak Made ya. Masih nge-rap. Oke. Saya Silahkan aja ya, Pak Made. Masih nge-rap juga. Silahkan, boleh. Oke, selamat malam Bu Marta, Wakil Dekan 1 yang terhormat Pak Sutama, Bu Evita, dan ada Pak Tri juga. Tadi saya memantau ada Pak Tri gitu ya. Mohon maaf ini harus saya matikan videonya. Selamat malam teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima kasih warahmatullahi. Terima kasih Pak Sutama, Bu Evita, dan tim yang sudah mengadakan
acara sosialisasi ini, menggagas acara sosialisasi ini. Teman-teman mahasiswa, kalian beruntung mempunyai dosen-dosen seperti Pak Sutama, Bu Evita, gitu ya. Jadi beliau itu berinisiatif untuk mengadakan sosialisasi ini. Mengapa? Karena mohon maaf, Pak Sutama, suara saya lancar ya? Oke. Baik. Beruntunglah Anda, guys. Jadi Pak Sutama dan Bu Evita berinisiatif untuk mengadakan kegiatan ini, gitu ya. Tidak lain dan tidak bukan, ini adalah untuk memajukan mahasiswa dan mahasiswi prodi manajemen, gitu. Jadi mahasiswa dan mahasiswi prodi manajemen harus selangkah lebih maju dibandingkan mahasiswa-mahasiswi prodi lain, begitu ya. Itu yang jadi yang paling utama. Dan juga dalam artian di sini khusus mahasiswa-mahasiswi bukan hanya prodi manajemen, namun juga fakultas ekonomi dan bisnis, mahasiswa-mahasiswi yang ada di fakultas ekonomi dan bisnis. Nah, nanti akan disampaikan oleh Bu Evita mungkin dan Pak Sutama. Nah, yang saya ingin sampaikan di sini adalah sama seperti yang Bu Marta sampaikan, yuk kita taklukkan dunia, gitu ya. Sama seperti yang tagline dari manajemen, gitu ya, create kreatif dan kolaborasi. Jadi Anda harus bisa meng-create sesuatu yang bermanfaat, kemudian berkreativitas, gitu ya, dan berkolaborasi sehingga kita bisa menaklukkan dunia. Itu mungkin yang disampaikan Bu Marta tadi. Adapun yang ingin saya sampaikan untuk teman-teman mahasiswa, keuntungan yang bisa Anda dapatkan di kampus mengajar itu banyak banget, gitu ya, banyak banget. Ya, mungkin saya hanya menyampaikan beberapa, mungkin jadi uang saku, jadi teman-teman nanti ya itu mendapatkan uang saku dari negara, setahu saya begitu. Kemudian ada subsidi, kalau yang di negeri mungkin namanya UKT, mungkin kalau di kita namanya SPP, gitu ya. Jadi nanti ada subsidi SPP mungkin gitu, seperti itu. Dan juga Anda mendapatkan pengalaman, serta yang tidak kalah penting adalah sertifikat dari kementerian. Nah, sertifikat dari kementerian itu sangat berguna bagi Anda semua, gitu ya. Apalagi nanti pada saat Anda mau melamar pekerjaan, ya, melamar pekerjaan mendapatkan keuntungan, apalagi melamar calon istri, wah itu sangat luar biasa itu. Ditanya sama calon mertua gitu kan, ya saya pernah dapat sertifikat dari kementerian, oh keren banget kan gitu ya. Nah itu salah satu keuntungannya. Nah untuk itu saya nggak akan berlama-lama, mungkin setelah ini akan disosialisasikan oleh Pak Sutama dan Bu Evita untuk lebih detailnya. Jadi sekali lagi ya, saya mengharapkan teman-teman mahasiswa-mahasiswi prodi manajemen di sini bisa aktif untuk ikut dalam kegiatan kampus mengajar. Teknisnya bagaimana nanti akan disampaikan oleh Bu Evita maupun Pak Sutama. Gitu aja dari saya. Terima kasih atas waktunya. Sekali lagi tetap semangat. Ya, mari kita taklukkan dunia yang tadi disampaikan oleh Bu Marta. Ya, sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Made Bagus, Kaprodi kita yang tercinta telah menyampaikan arahannya. Seperti yang Pak Made bilang tadi, bahwa keuntungan kampus mengajar itu banyak banget gitu ya. Yang paling penting bisa untuk melamar istri ya Pak Made ya gitu. Saya jadi pengen ikut lagi benar, nih kalau bisa ngelamar. Saya juga pengen Pak. Saya juga pengen Pak. Tapi sayangnya nggak bisa Pak. Kayaknya nggak bisa Pak. Baik, tentunya akan sangat menarik. Kemudian saya yakin banyak kawan-kawan mahasiswa memiliki pertanyaan, sebenarnya kampus mengajar yang seperti apa sih? Untuk itu, detailnya akan disampaikan oleh Bu Evita mengenai apa itu kampus mengajar, prosedurnya bagaimana, dan sebagainya. Terima kasih Pak Sutama.
Mohon maaf, nama saya Unifa Surabaya. Jadi saya akan menyampaikan ini atas hasil dari kemarin ikut sosialisasi dari Dikti. Kalian semua dapat melihat secara langsung tayangan ulangnya di YouTube. Di sini akan saya share, nanti tidak lama-lama, mungkin akan banyak di sesi tanya jawab kayak gitu. Saya share dulu, sebentar. Oh, sorry. Kelihatan ya? Oke. Kelihatan. Terima kasih. Ya, ini sebenarnya sosialisasinya untuk prodi manajemen, tapi kalau memang ada prodi lain yang ingin join tidak masalah karena ilmu itu bermanfaat untuk semuanya. Yang pertama itu adalah apa sih kampus mengajar itu? Seperti yang dibilang yang dikatakan Bu Marta tadi, kampus mengajar itu adalah salah satu program dari 8 kegiatan kurikulum terbaru dari Dikti, yaitu mengenai kampus merdeka, kayak gitu. Jadi program kampus merdeka itu ada banyak programnya. Ini adalah model baru, model inovatif dari suatu pembelajaran. Jadi kita nggak hanya diskusi di kelas, tidak hanya tatap muka, presentasi, dan seterusnya, tetapi ada banyak sekali kegiatan. Salah satunya yang dirangkum ini adalah ada 8 kegiatan. Kayak gitu. 8 kegiatan ini bisa kalian peroleh ya sesuai dengan kurikulum yang sedang berlangsung kayak gitu. Untuk keseluruhan kurikulum ini untuk angkatan tahun 2020. Tetapi untuk yang sekarang diselenggarakan Dikti yang sedang berlangsung itu namanya adalah kampus mengajar. Kampus mengajar itu salah satu dari ke-8 ini, yaitu mengajar di sekolah. Kayak gitu. Nah, apa aja sih keuntungannya atau apa aja sih kampus mengajar itu tujuannya? Yang pertama itu adalah bagian dari kegiatan mengajar di sekolah program Kampus Merdeka. Kemudian membantu pembelajaran di masa pandemi, terutama untuk sekolah SD, sekolah dasar di daerah 3T. Kemudian menghadirkan mahasiswa sebagai bagian dari penguatan pembelajaran literasi dan numerasi. Yang keempat, menjadi partner guru dalam melakukan kreativitas dan inovasi dalam pembelajaran. Biasanya kita seringkali pada waktu mahasiswa, kok kayaknya di sekolah dasar nggak kayak gini ya diajarinya, kok seperti ini. Nah, saya kok pengen ikutan nimbrung untuk mengajar di sekolah dan sebagainya. Nah, disinilah tempatnya kalian untuk membantu sekolah-sekolah yang masih di daerah 3T ataupun sekolah-sekolah yang masih belum terakreditasi atau akreditasinya C untuk mengembangkan pembelajarannya mereka. Kayak gitu. Jadi ceritanya nih pengen banget pendidikan itu merata di seluruh bidang, merata di seluruh provinsi dan seterusnya. Nggak hanya di misalkan peringkat 1 lah, atau misalkan yang memang gurunya keren-keren misalkan kayak gitu. Nah, inilah kesempatan kalian untuk membantu terwujudnya itu. Jadi ini semacam kayak trigger buat kalian membantu negara kayak gitu. Kemudian apa aja ini yang menjadi tugasnya mahasiswa? Tugasnya mahasiswa itu adalah sama seperti kuliah seperti biasa, yaitu 1 semester, nanti di akhir ini akan ada timeline-nya. Itu yang pertama, ya jelas, membantu kegiatan belajar. Membantu kegiatan belajar ini bisa dari segi kreativitasnya, cara mengajarnya,
guru atau bagaimana supaya siswa itu antusias dan seterusnya. Kemudian adaptasi teknologi karena di masa pandemi kan harus pakai teknologi, membantu orang tuanya atau membantu gimana sih supaya bisa kayak gitu. Dan administrasi manajerial di sekolah. Tentunya ini teman-teman nggak mengerjakan sendiri, tetapi nanti akan ada yang namanya dosen pembimbing. Kalau misalkan ada yang sudah ikut KKN, sudah tahu pasti ada dosen pembimbing PKL, dosen pembimbing lapangan. Terus kemudian nanti ada juga guru pamong yang membantu kalian dalam mengerjakan tugas-tugas yang akan dikerjakan pada waktu kalian mengikuti program kampus mengajar. Kayak gitu. Terus kriterianya apa aja? Kenapa sih kok cuma 2018 sama 2017 gitu misalkan. Nah, di sini kriteria yang pertama itu adalah syaratnya adalah minimal mahasiswa itu semester 5. Jadi sekarang kan semester 6 nih. Berarti 6 sama 8 yang boleh, berarti kan 2018 sama 2017. Kemudian IPK-nya itu adalah minimal 3 dari skala 4. Saya yakin banyak banget kalau di Fakultas Ekonomi, bisnis ini yang nilainya lebih dari 3 IPK-nya. Terus kemudian prodinya itu akreditasinya B dan universitasnya juga akreditasinya adalah B. Untuk Adibuana itu akreditasi universitas itu B, untuk prodi manajemen itu juga B, dan untuk akuntansi itu A. Terus kemudian punya pengalaman, ini nggak harus ini ya, maksudnya bukan syarat wajib, tetapi diprioritaskan yang sudah mempunyai pengalaman mengajar, terus kemudian dan berorganisasi, kayak gitu. Terus kemudian lokasi sekolah dasarnya ini mana? Sekolah dasarnya adalah prioritas 3T. Kemudian akreditasinya maksimal adalah akreditasi C. Jadi bisa C atau bisa tidak terakreditasi. Jadi nanti teman-teman kalau sudah daftar di kampus mengajar, jadi nanti kan ada portal websitenya, nanti bisa dicek kira-kira sekolah mana sih yang mau dipilih untuk misalkan mengajar di sana kayak gitu. Jadi nanti akan ada 3 pilihan. Itu nanti berdasarkan domisili teman-teman sekarang. Ya, nanti kita akan lebih jauh diskusi tentang itu di akhir saja. Kemudian, apa peran mahasiswa di kampus mengajar? Yang pertama yaitu memberikan pengalaman untuk mengasah jiwa kepemimpinan dan mengembangkan diri di luar kelas kuliah. Terus kemudian kesempatan berharga untuk berkontribusi dan menjadi bagian dari perubahan pendidikan di Indonesia. Kemudian mendapatkan pengakuan konversi hasil belajar. Nah, ini yang keren. Mendapatkan pengakuan konversi hasil belajar sampai dengan 12 SKS. Sampai dengan. Jadi bisa 12 SKS, bisa nanti 6 SKS, terus sisanya dimasukkan SKPI dan seterusnya. Nanti prosedurnya itu akan lebih lanjut, akan dijelaskan oleh prodi kayak gitu. Kemudian kontribusi mahasiswanya apa? Yang seperti yang tadi yaitu membantu guru dalam melaksanakan belajar dari rumah atau tatap muka di sekolah. Khususnya dalam, nah ini digarisbawahi pembelajaran literasi dan numerasi. Kemudian membantu adaptasi teknologi dalam proses pembelajaran daring maupun luring. Terus kemudian mendukung kepala sekolah dalam bidang administrasi dan manajerial sekolah. Kemudian sosialisasi produk pembelajaran Kemdikbud,
kayak kurikulum darurat, modul pembelajaran, aksi portal, kayak gitu. Kemudian sosialisasi dan improvisasi materi promosi profil pelajar Pancasila. Kemudian habis itu duta edukasi perubahan perilaku di masa pandemi. Jadi nanti kalian akan dititipi beberapa hal yang akan kalian sampaikan pada saat kalian nanti ikut program kampus mengajar, pada saat kalian nanti di sekolah, kayak gitu. Kemudian syaratnya apa? Seperti yang tadi, mahasiswa aktif, kemudian memiliki indeks minimal 3 dari skala 4, kemudian diutamakan yang mempunyai pengalaman berorganisasi atau pengalaman mengajar yang dibuktikan dengan surat rekomendasi, sertifikat, surat keterangan, atau dokumen pendukung lainnya. Jadi kalau misalkan kalian punya sertifikat, entah itu organisasinya di dalam kampus maupun di luar kampus ya, atau apa aja yang berhubungan dengan organisasi dan pengalaman mengajar, disertakan saja sertifikatnya. Nanti itu akan menjadi poin plus pada saat pemilihan siapa yang bakalan lolos di kampus mengajar ini. Kemudian mempunyai catatan baik atau tidak bermasalah di perguruan tinggi yang dibuktikan dengan surat keterangan yang ditandatangani oleh perguruan tinggi. Kayaknya berat ya, enggak, tenang, nanti segala sesuatu yang berhubungan dengan perguruan tinggi atau nanti kalian ada surat rekomendasi dari dekan atau dari catatan baik dari perguruan tinggi dan sebagainya, itu nanti akan ada adminnya. Jadi nanti setelah ini kalau misalkan kalian tertarik akan ada share Google Form-nya untuk membuat surat ini. Jadi kalau nanti kalian sudah lolos di dalam dari fakultas, kalian boleh mendaftar di program kampus mengajar kayak gitu. Nanti suratnya akan disertakan. Kemudian bukan mahasiswa peserta program kampus mengajar, ini pasti ya. Kampus mengajar perintis 2020 itu sebenarnya sudah ada, tetapi hanya beberapa saja yang ikut dalam kampus mengajar, tapi namanya kampus mengajar perintis kayak gitu. Terus apa aja sih yang perlu disiapin buat mahasiswa nih? Yang pertama itu kalian harus cek dulu nama kalian, NIM kalian, terus kemudian tanggal lahir dan seterusnya di PD Dikti. Jangan-jangan kalian nggak masuk di PD Dikti, tapi ya nggak mungkin lah ya. Nah itu dicek data dirinya, nanti baru daftar. Kemudian memastikan data kecamatan, kabupaten, provinsi didata diri aplikasi. Jadi nanti kalian ada kayak semacam website gitu, namanya Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Itu nanti ada login dan seterusnya. Nanti dicek domisilinya di mana. Misalkan nih, kalian seharusnya berasal dari Papua, tetapi pada saat semester ini kalian di Surabaya, ya berarti domisilinya nanti yang dipilih adalah yang di Surabaya. Beda lagi kalau misalkan kalian balik ke Papua misalkan dalam satu semester ini ya, berarti domisilinya adalah Papua kayak gitu. Ini kenapa penting? Karena berkaitan dengan pilihan SD yang akan kalian nanti ke sana kayak gitu. Kalau misalkan pilihan kalian SD yang jadi nanti secara otomatis sistemnya itu akan ada beberapa pilihan gitu, kalau nggak salah tiga pilihan. Nah itu dicari dari berdasarkan domisili ini. Jadi kalau misalkan domisilinya Surabaya ya berarti dicari domisili SD terdekat dari domisili kayak gitu. Nah ini saat mendaftar program, mahasiswa akan diminta untuk memilih 3 sekolah dasar yang berada di wilayah domisili. Kemudian surat rekomendasi dari perguruan tinggi atau fakultas. Nah ini nanti kita collect, jadi kalian nggak perlu repot-repot datang ke kampus dan sebagainya. Nanti dari tim akan membantu mengenai surat. Ya karena kita seantusias kalian gitu untuk ikutan ini. Kalau saya jadi mahasiswa, saya ikutan lah. Dulu ada yang namanya Indonesia Mengajar kayak gitu programnya. Dari dulu saya mau ikutan ternyata nggak bisa. Nah ini ternyata ada yang sudah disediakan oleh Dikti, yaitu kampus mengajar. Kayak gitu.
Nah, ini manfaat bagi mahasiswa yang paling ditunggu-tunggu. Yang pertama jelas mengembangkan diri, khususnya kreativitas, kepemimpinan, dan kemampuan interpersonal. Kemudian mendapatkan pengalaman nyata di lapangan. Kemudian mampu mengasah kemampuan berpikir kritis dan pemecahan masalah, konversi SKS, syarat penyelesaian gelar sarjana sebesar 12 SKS. Ini nanti akan dibicarakan lagi dengan Prodi. Nah, piagam penghargaan peserta program kampus mengajar. Kamu kalau dapat ini, keren banget dibandingkan yang lain. Dan yang paling penting adalah yang di bagian pojok sini, yaitu kalian akan dapat uang saku. Ini uang saku beneran. Dulu saya ikut dosen magang itu yang di IPB selama 3 bulan, kan di programnya juga ditulis ada namanya apa, uang saku. Ya dikasih beneran memang. Uang sakunya adalah 700.000 per bulan. Lumayan kan? Bisa buat beli skincare ini. Kemudian potongan UKT. Potongan UKT maksimal 2.400.000. Kenapa kok maksimal? Biasanya ada yang UKT-nya cuma 1 juta, berarti ya ikutan plafon itu. Plafon apa sih? Ya itulah namanya ya. Nah, kalau misalkan kalian SPP-nya itu adalah 6 juta, berarti ada 2.400.000 yang dipotong. 1 kali, iya, soalnya kan ini berjalannya adalah 1 semester. Ini yang uang saku 700.000 per bulan. Terus kemudian UKT dipotong sebesar 2.400.000. Udah dikasih uang saku, dipotong lagi UKT-nya. Mantap, luar biasa. Terus ngapain aja? Ternyata kenapa kok nggak cuma, kan di PGSD, kenapa nggak PGSD aja? Kenapa non PGSD juga bisa? Ternyata ada banyak banget, ada beberapa yang dikerjakan. Makanya kenapa ini buat tidak hanya untuk mahasiswa pendidikan, tapi non pendidikan pun boleh ikut. Yang pertama, nanti kalian pada waktu pembekalan bakalan diajari nih pedagogi sekolah dasar. Kemudian pembelajaran literasi dan numerasi, etika dan komunikasi. Kalau di ekonomi, etika bisnis, itu mungkin hampir sama. Kemudian aplikasi MBKM dan Monef-nya, kemudian profil pelajar Pancasila. Nanti kalian ditanyain satu-satu, hafal Pancasila apa enggak, kayak gitu. Kemudian konsep pembelajaran jarak jauh, strategi kreatif, belajar luring dan daring, kemudian aplikasi asesmen dalam pembelajaran, mahasiswa sebagai duta perubahan perilaku di masa pandemi, kemudian prinsip perlindungan anak atau child protection. Oke, terus kemudian cara daftarnya gimana? Cara daftarnya adalah yang pertama buat akun dulu. Nanti akan ada linknya buat akunnya gimana. Kemudian diseleksi administrasi, kemudian disurvei kebinekaan, kemudian baru pengumuman seleksi. Kriteria seleksi itu adalah lolos administrasi, lolos administrasi, yaitu ini saya nggak lolos nih, karena literasinya nggak bisa cara bacanya. Lolos administrasi itu berarti yang syarat IPK, terus surat rekomendasi, surat berkelakuan baik yang di perguruan tinggi biasanya nanti yang buat dekan kemungkinan. Kemudian lolos survei kebinekaan, terus kemudian pertimbangan pengalaman organisasi dan pengalaman mengajar. Nah, ini selama pandemi COVID yang mengajar berdomisili dekat dengan SD sasaran. Jadi nanti yang kalian bakalan ditempatkan di ya yang dekat aja. Soalnya kenapa? Kalau kejauhan kan ya karena masih pandemi kayak gitu. Mungkin pada tahun depan dan sebagainya kalian bisa milih di luar provinsi kayak gitu. Nah, ini SD sasarannya adalah akreditasinya C,
terutama yang berada di daerah 3T. Mahasiswa pengajar berdomisili dekat dengan SD sasaran, sehingga tidak akan terjadi mobilisasi mahasiswa. Nah ini makanya kenapa di dekat-dekat aja. Kemudian selama penugasan, mahasiswa pengajar wajib menerapkan protokol kesehatan dan berperan sebagai duta edukasi perubahan perilaku pencegahan COVID. Oke, Indonesia butuh kamu. Jadi, ayo bergabung bersama di kampus mengajar. Ini linknya, kemudian ini bagaimana cara memperoleh rekomendasi dari dekan. Sebelum saya akhiri, saya ingin menayangkan satu video dulu, mungkin bisa menambah trigger kalian untuk ikutan. Sebentar. Wow. Alangkah powerfulnya mahasiswa kita kalau kita kerahkan memecahkan masalah dengan anak-anak mahasiswa terbaik dari seluruh Indonesia. Gotong royong, membantu, belajar dan berdampak sosial langsung. Memecahkan permasalahan. Inilah yang namanya pendidikan. Membantu, belajar dan berdampak sosial langsung. Terima kasih banyak Bu Evita, pemaparan yang luar biasa. Bahkan ya kawan-kawan, tadi Bu Evita sempat bilang, waktu saya kalau masih mahasiswa mau ikutan program keren gini nih, gitu. Sayangnya tidak semudah itu Vertuso, gitu ya. Kamu sudah usia. Oke, kawan-kawan semuanya. Saat ini masih ada kurang lebih 15 menit, atau mungkin nanti bisa extend 10-15 menit belakang akan kita lakukan untuk diskusi. Saya akan coba undang Bapak Ibu dosen, akan saya berikan spotlight agar muncul. Ada Bu Evita, ada Pak Made, dan ada Bu Marta. Pak Tri mungkin nanti akan join lagi gitu ya. Nanti akan saya highlight ketika sudah bergabung. Baik, sebelum masuk pertanyaan ke kawan-kawan, kalau ada yang ingin ditanyakan, ini ya, raise hand dulu. Nanti akan kami persilahkan. Sembari menunggu pertanyaan, saya pengen diskusi nih sama Bu Evita, Pak Made, dan Bu Marta. Pertama ke Pak Made dulu. Pak Made, kira-kira kalau Pak Made masih punya kesempatan untuk ikutan program keren ini, mau ikutan nggak sih Pak Made? Ya. Oke, Pak Sutama. Sorry, saya matikan lagi kameranya Pak, daripada nanti suaranya ganggu. Kalau saya ada kegiatan di tahun-tahun lalu seperti ini ya ikut Pak.
Lawang ada potongan SPP 2,4 juta yang nggak ikut ya rugi. Uang jajan 700.000 dari mana coba, zaman kayak gini ya ikut aja. Satu itu keuntungan secara materi ya kan. Yang kedua keuntungan secara pengalaman, banyak sekali pengalaman yang akan kita dapat gitu kan. Ketiga pengalaman secara organisasi juga nanti juga didapat, karena ya kembali lagi nanti kita kan pasti butuh dunia kerja gitu ya. Kita kembali lagi ke dunia kerja, ya itulah yang kita dapatkan gitu loh. Itu ilmu tambahan kan. Apalagi kalau misalkan ada di CV, wah keren banget itu. Gitu Pak Lam. Oke, luar biasa. Bu Evita, kalau boleh dibuat ringkasan gitu ya dalam 1-2 kalimat, sebenarnya program kampus mengajar ini program yang gimana sih menurut Bu Evita? Sebelum saya jawab, saya tadi sebenarnya lupa ya. Sebentar. Timeline-nya belum saya share, makanya kok ada yang kurang tadi. Nah, ini adalah timeline dari kampus mengajar. Jadi waktunya sangat singkat sekali. Jadi pendaftaran itu mulai dari tanggal tanggal 9 sampai 21 Februari. Terus kemudian seleksi itu adalah 22 Februari sampai 12 Maret 2021. Kemudian pembekalan adalah 15 sampai 21 Maret. Penugasannya Maret sampai Juni. Kemudian penarikan mahasiswa adalah Juni. Jadi kalian ada waktu di sekolah itu sebanyak Maret, April, Mei, Juni. Ya 3 bulan. Kayak gitu. Terus kalau misalkan saya disuruh menggambarkan ini apa sih, sebenarnya ini adalah kesempatan kita untuk membantu tadi. Saya tuh sangat suka sekali kalau misalkan ada kegiatan sosial seperti ini. Jadi membantu mahasiswa, membantu siswa. Ya, saya memang selalu ngecek yang namanya PISA itu, tapi saya juga nggak tahu gimana cara menyelesaikannya. Jadi PISA itu adalah indikator pendidikan di seluruh dunia berdasarkan sains, matematik, bahasa, dan sebagainya. Nah, kita itu selalu berada di urutan terendah. Makanya kenapa kampus mengajar ini ada kayak gitu. Jadi mahasiswa membantu para anak-anak yang ada di sekolah dasar untuk lebih bagus lagi nanti peningkatan dari materi yang mereka dapatkan. Dan itu selalu turun. Karena saya mengikuti ya, jadi saya kayak, iya ya, ternyata ini program dikti yang keren tuh ya ini, kayak gitu. Oke, jadi memang keren ya Bu Evita ya. Dapat uang saku tadi ya, kalau nggak salah Bu Evita jelaskan. Iya benar, dapat uang saku. Bisa untuk beli skincare tadi lengkapnya ya Bu Evita ya. Lumayan lah. Oke, Bu Evita, Bu Marta kemudian sebagai pejabat di Fakultas Ekonomi Dekanat, kira-kira Dekanat ini akan support nggak sih Bu? Akan mendukung program ini nggak sih? Atau bagaimana Bu sikap dari pimpinan fakultas? Monggo Bu Marta. Oke, terima kasih Pak Tama. Untuk program ini, fakultas sangat mendukung. Kemarin itu sudah ada 2 mahasiswa yang sudah daftar dari akuntansi. Ya, jadi sudah minta surat keterangan mahasiswa untuk dari fakultas. Sudah 2. Jadi nanti ditunggu Anda. Sangat keren ini. Dan kita juga di samping mendapatkan ilmu, juga mendapatkan koneksi. Ya, koneksi dalam hal ya relasi dengan orang lain, relasi pekerjaan, itu akan sangat membantu. Dekanan sangat mendukung. Ya, saya mewakili Pak Dekan, sangat mendukung. Silakan kalau persyaratan memerlukan administrasi dari fakultas, siap membantu. Ya, ditunggu. Oke, baik Bu Marta. Itu kawan-kawan ya, artinya programnya sudah siap, pendanaannya siap, kemudian program ini jelas diakui, ada uang saku, ada subsidi UKT atau SPP, kemudian
ada konversi SKS dan lain sebagainya, keuntungan yang akan kalian dapatkan. Makanya sayang banget nih kalau kalian nggak join. Kemudian yang sudah masuk pertanyaan ini dari Mbak Iyin Kinasih. Saya bacakan ya, Mbak Iyin. Mbak Iyin menanyakan tentang mohon maaf, bisa dijelaskan untuk sekolah 3T itu maksudnya bagaimana ya, Bapak, Ibu? Bu Evita barangkali menjelaskan sekolah 3T, kemudian penempatan sekolahnya nanti akan di mana gitu. Karena mungkin sebagian besar tidak di 3T gitu ya. Mau nggak Bu Evita? Terima kasih Mbak Iin. Mbak ini kayaknya dari akuntansi yang nyasar ke manajemen, enggak apa-apa. Jadi 3T itu adalah terdepan, terpinggir, teraniaya. Iya, Mbak ya? Oh, bukan, Bu. Terdepan, terpencil ya. Itu. Terdepan. Ya. Oke. Ya itu, tetapi kalau 3T kan, kalau misalkan kita di Surabaya kan memang tidak ada, belum ada 3T kan, tetapi ada kriteria lain, yaitu sekolah yang akreditasinya adalah C atau tidak terakreditasi. Jadi minimal C, maksimal C. Kayak gitu. Nanti akan ada list sekolah-sekolah yang dekat dengan domisili kita gitu, nggak yang ke 3T, soalnya lagi pandemi. Jadi nggak dilempar ke 3T kayak gitu. Gitu Pak Sutama, mungkin menjawab. Oke. Ya. Ini ada chat Bu, tolong dijawab. Oh baik. Sebelum masuk ke pertanyaan Mas Robertus Jomi, saya jelaskan kembali, saya pertegas kembali bahwa nanti kawan-kawan nggak akan masuk ke daerah 3T, kemungkinan besarnya seperti itu, karena mahasiswa Fakultas Ekonomi sebagian besar kan tinggalnya masih di seputaran Surabaya, Sidoarjo, Gresik, dan daerah sekitarnya. Kemudian ada pertanyaan, rata-rata sekolah di Surabaya akreditasinya sudah bagus-bagus Pak, Bu, gitu. Nah, itu kawan-kawan nggak usah khawatir, karena database dari Dikti sudah kami cek, ada beberapa sekolah yang masih bisa masuk. Sekolah yang belum akreditasi, kemudian sekolah yang masih memerlukan C juga masih ada gitu ya, itu nanti bisa kalian masuki. Kemudian kalau itu Bu Marta, kawan-kawan, oh iya, Bu Marta boleh tanya asesor sekolah itu. Kemudian yang kawan-kawan lakukan di sekolah nanti tidak mesti hanya mengajar, tapi banyak sekali gitu. Artinya memerlukan apa gitu. Misalkan kepala sekolah minta pertimbangan apa gitu ya untuk melakukan suatu kegiatan, itu boleh kalian bantu. Secara garis besar begitu. Kemudian saya akan bergeser ke pertanyaan Mas Robertus Jomi ya. Selamat malam Pak, saya dari Prodi Akuntansi. Oke, luar biasa Prodi Akuntansi. Nanti kalau kita lolos seleksi Pak, apakah nanti mahasiswa dapat surat rekomendasi untuk bisa memulai kegiatan di SD Sasaran? Bu Evita lagi ya, Bu Evita? Oh iya, ternyata enggak saya mute. Iya. Jadi nanti setelah lolos seleksi akan ada yang namanya pembekalan. Nah, nanti di pembekalan itu akan dijelaskan kalian mau ngapain, terus gimana cara teknisnya ke sana. Yang menjelaskan adalah langsung dari diktinya. Ya, jadi dari tim dikti akan menjelaskan dan akan ada surat dari sana juga. Oh, ini loh, kamu sekolah di sini. Nanti diktinya juga akan, dan kalian nanti juga akan ada yang namanya dosen pembimbing. Entah itu dari kampus, dari yang sama, misalkan dapat saya misalkan kayak gitu. Ternyata bisa juga dari kampus lain, dosen pembimbing kalian kayak gitu. Oh ya, ditambahkan Bu Evita. Iya, iya. Ini kan dosen kan juga dihimbau untuk mendaftar juga jadi dosen pendamping. Ya kan, dosen dihimbau untuk mendaftar juga jadi dosen pendamping. Jadi jangan khawatir teman-teman. Ya, mahasiswa dihimbau untuk mengikuti program Indonesia Mengajar,
kampus mengajar, mahasiswa mengajar, tapi dosen juga diimbau untuk mengikuti dosen pendamping untuk program ini juga. Ya, jadi kita berlomba nanti. Ya, terima kasih. Sudah. Ya. Oke, terima kasih. Kemudian saya lanjutkan pertanyaan dari Mbak Ajeng. Pertanyaan dari Mbak Ajeng Wiratini. Mohon izin bertanya, saya Ajeng dari Prodi Manajemen. Apakah kegiatan ini bisa dilakukan juga oleh mahasiswa pekerja? Nah, mahasiswa manajemen, mumpung ada Pak Kaprodi, monggo Pak Made Bagus untuk menjawab pertanyaan ini. Ya, kalau untuk yang bekerja otomatis bisa. Ini sebenarnya siapapun boleh ikut gitu ya, asalkan itu tadi apa namanya, Anda tetap bisa mengatur waktu. Itu aja sih. Jadi yang penting Anda bisa mengatur waktu selama antara bekerja dan apa namanya mengikuti kampus mengajar. Monggo, silahkan, nggak ada masalah gitu ya. Kata kuncinya adalah manajemen waktu, itu aja Mbak Ajeng. Jadi Mbak Ajeng ini kalau nggak salah, Mbak Ajeng siapa tadi namanya Pak? Wirantini. Ya, Ini kalau nggak salah yang menang juara 3 lomba Lokalate kemarin ini. Nggak apa-apa Mbak Ajeng, ikut aja. Silakan ikut aja Mbak Ajeng kalau mau ikut. Oke. Gitu. Mbak Ajeng kalau pernah menang lomba Lokalate, bukan silahkan ikut mungkin Pak Kaprodi, tapi wajib harus ikut ya, harus ikut. harus ikut. Nah, kapan lagi bisa berkontribusi untuk bangsa gitu? Karena ini memang wujud nyata kawan-kawan, dan semua infrastruktur sudah disiapkan oleh negara, dalam hal ini Kemendikbud dan Dirjen Dikti, sehingga nggak ada lagi yang kalian permasalahkan begitu. Kemudian waktu sudah menunjukkan pukul 20, tapi mungkin kita extend 10 menit. Bu Evita barangkali perlu menjelaskan next step bagi kawan-kawan mahasiswa setelah ini harus bagaimana, mendaftar, masuk ke web, dan seterusnya. Silahkan Bu Evita. Ya, jadi yang pertama kali itu adalah kalian berpikir dulu ya. Nah, karena waktunya itu sangat-sangat mepet, sebaiknya kalian kalau ada keinginan dan sudah sesuai dengan syarat yang dibutuhkan, sebaiknya kalian mendaftar dulu karena nanti akan ada yang namanya konfirmasi email, kemudian verifikasi account dan seterusnya. Nah, setelah itu nanti kan akan ada yang namanya surat rekomendasi. Surat rekomendasi dari dekan dan dari surat berkelakuan baik di perguruan tinggi. Ternyata iya, surat berkelakuan baik di perguruan tinggi. Itu kalian bisa dapatkan, nanti akan di-share sama Pak Sutama link untuk mendaftar untuk memperoleh surat rekomendasi dari fakultas. Jadi kalian nggak perlu ke kampus, nanti akan kita sediakan Google Form-nya. Setelah Google Form-nya itu nanti akan dilihat aja langsung Google Form-nya. Di bagian bawah Google Form itu akan menampilkan yang namanya transkrip nilai. Syaratnya kan itu. Kemudian sama sertifikat. Nah, itu sertifikatnya dijadikan satu aja. Kalau misalkan kalian punya sertifikat 5 ya dijadikan satu aja sertifikatnya. Kemudian diunggah kayak gitu. Transkrip juga sama. Ini kan sudah keluar semua ya nilainya. Nah, itu silakan diunggah di sana. Nanti yang memenuhi kriteria tadi akan dibuatkan surat oleh fakultas kayak gitu. Terus gimana cara taunya itu surat rekomendasi sudah dibuat atau belum? Nanti kita akan sebar itu ke email masing-masing yang kalian tulis emailnya pada saat kalian mengisi Google Form. Kapan Pak Sutama terakhir mengisi Google Form-nya? Ya, mengisi Google Form-nya 2 hari. Mengisi Google Form-nya 2 hari.
saya cek dulu ya, saya cek dulu. Ya, yang timeline itunya. Bentar. Mungkin sembari saya memastikan timeline tersebut, ini ada pertanyaan Bu Evita dari Francisca Setio. Selamat malam, saya dari Prodi Manajemen. Mau tanya kalau seandainya tidak ada pengalaman organisasi, apakah masih bisa ikut program kampus mengajar? Terima kasih. Sebentar Pak, Mbak Francisca itu juga juara satu lomba itu, harus ikut itu. Lomba Lokalate juga itu, harus ikut. Nah, oke. Yang ikut jadi para juara ini ya, luar biasa ini. Boleh Mbak, karena mahasiswa yang diminta itu adalah 15.000 mahasiswa. Jadi kan akan bersaing. Apa susahnya? Maksudnya kita kan nggak tahu nih lolos apa enggaknya. Ikut aja wis. Yang penting sudah berkontribusi. Oke, dicoba saja. Ya. Baik, Bu. Dicoba dan jangan lupa minta doa orang tua ya. Ini kesempatan teman-teman untuk berbakti kepada nusa dan bangsa, tapi jangan lupa minta doa orang tua supaya lolos, gitu ya. Oke. Oke, ada suara Pak Tri ya? Oh, Iya, suara Pak Tri itu. Pak Tri. Nanti Ya, join, sebentar lagi join Pak Tri ya. Sudah lama saya join Pak Tama, Oke. jadi saya sudah mengikuti tadi sebentar ada sholatnya. Prinsipnya saya bangga sekali ya. Saya terima kasih ada informasi yang luar biasa ini, dan saya berharap teman-teman kapan lagi ini kesempatan yang luar biasa ya, semua boleh ikut mendaftar dengan syarat-syarat yang sudah dijelaskan oleh Bu Evita tadi ya. Jangan lupa minta doa orang tua ya. Yakinkan bahwa ini memberikan manfaat untuk bangsa dan negara. Begitu Pak Tama, terima kasih. Oke, terima kasih yang terhormat Pak Tri. Kemudian saya sudah menampilkan timeline internal kawan-kawan. Ini turunan dari jadwal atau timeline yang sudah disampaikan oleh Bu Evita. Jadi sosialisasi kepada mahasiswa sudah kita lakukan tanggal 16 ini. Kemudian tanggal 17 besok dan lusa, tanggal 17 dan 18, kawan-kawan mahasiswa kami persilahkan untuk mengisi Google Form tadi, kawan-kawan. Itu nanti yang akan kita gunakan untuk pengurusan surat rekomendasi dari dekan. Karena seperti yang telah disampaikan Bu Evita, salah satu persyaratan untuk bisa mengikuti kegiatan ini adalah mendapatkan rekomendasi dari pimpinan fakultas, dalam hal ini dekan. Jangan lupa waktunya 2 hari ya, jadi besok dan lusa tanggal 17 dan 18, kawan-kawan yang lainnya mungkin ada yang belum join bisa diingatkan melalui link tadi. Kemudian di tanggal 19, 3 hari lagi, pengumuman lolos seleksi internal dan penyerahan surat rekomendasi. Jadi memang karena adanya beberapa persyaratan dari Dikti, misalkan tadi IPK minimal 3, kemudian mahasiswa harus semester 6 atau 8 gitu ya. Barangkali nanti ada mahasiswa semester 4 masuk, itu jelas tidak akan kita loloskan. Kemudian tanggal 20 dan 21-nya, kawan-kawan silahkan langsung mendaftar ke website Kampus Merdeka. Nah, setelah masuk ke website Kampus Merdeka, tanggal 26-nya itu akan ada pengumuman akhir. Timeline ini nanti coba kami share kepada kawan-kawan mahasiswa. Apabila ada kesulitan, nanti bisa kontak ke Bu Evita atau ke saya untuk kami berikan solusinya. Seperti itu untuk penjadwalan. Barangkali masih ada yang kurang, Bu Evita, Pak Made, Bu Marta, atau Pak Tri, barangkali ingin menambahkan sebelum mungkin ya, ini ditutup. Saya mau, ya, Pak Sutama. Silakan. Mungkin saya Pak mau memotivasi teman-teman gitu ya. Ini program yang sangat-sangat bagus ya guys ya. Jadi tolong manfaatkan ini sebaik mungkin gitu ya, supaya Anda juga punya pengalaman yang luar biasa gitu ya. Tadi seperti disampaikan Bu
Marta, Pak Sutama, Bu Evita, ini adalah kesempatan langka gitu ya. Kalau dulu ada mungkin saya ikut. Bu Evita aja juga pengen ikut gitu kan ya. Jadi ini kesempatan langka. Terutama karena saya prodi manajemen, jadi saya berharap teman-teman mahasiswa prodi manajemen yuk ikutan yuk gitu aja. Itu aja Pak Sutama. Jadi jangan jago kandang lah, ayolah kita keluar gitu. Kita tunjukkan lah kalau prodi manajemen Unipa itu mampu dan bisa. Gitu aja. Itu aja Pak Sutama dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Made selaku Kaprodi manajemen gitu ya. Jadi harus jago, jangan cuma jago kandang, tapi harus jago luar kandang gitu ya. Atau jago di kandangnya orang lain gitu ya. Itu lebih oke lagi. Bu Marta, barangkali terakhir ada yang mau disampaikan? Oke. Terima kasih Pak Tama, Bu Evita, Pak Made, Pak Tri. Mari teman-teman, ini salah satu program yang memang baru, tetapi baru yang menarik. Jadi jangan melihat bahwa mengajar itu susah. Jadi nanti Anda akan bisa mengeksplorasi kemampuan Anda untuk mengembangkan di dunia pendidikan. Nanti akan asik lah. Saya dulu itu pernah jadi guru sekolah minggu. Anak-anak kecil-kecil gitu. Waduh, tadinya susah dulu ngajar mereka. Ternyata menyenangkan sekali. Ya, tidak hanya dengan teman-teman sebaya, tapi dengan teman-teman anak-anak itu menyenangkan sekali. Dan Anda bisa mengembangkan pribadi Anda untuk ini. Saya yakin ada banyak kesempatan yang bisa Anda manfaatkan dalam kegiatan ini. Silakan diapresiasi, tidak hanya dari manajemen saja, ternyata tadi ada beberapa akuntansi juga masuk. Silakan kami tunggu secepatnya, karena ini di era pandemi, memang kita tidak bisa merubah situasi, tapi kita harus mengatur strategi dengan baik agar semuanya bisa berjalan ya. Oke, kami tunggu, kami support sepenuhnya dari kegiatan ini. Terima kasih Pak Tama, Bu Evita, Pak Made, Pak Tri. Selamat malam. Malam. Baik, terima kasih Bu Marta. Yang terakhir Bu Evita, mungkin ada yang perlu ditampilkan registrasi mahasiswa. Kalian Bu Evita closing biar banyak yang ikutan nih, Bu Evita, kawan-kawan. Silakan Bu Evita. Saya akan share apa ya? Share bagaimana cara registrasi akun di program ini. Nanti akan kami share, mungkin di mana ya Pak nge-share panduannya ini enaknya? Nanti akan dibantu Pak Kaprodi ya barangkali. Oh, Pak gitu. Kaprodi mohon izin bantuannya Pak Kaprodi ya. Nanti saya share ke PKPK aja Pak. Baik, ya, ke masing-masing materinya. Kami udah di web aja ya, web akuntansi dan manajemen. Di web juga nggak apa-apa, itu lebih bagus. Di web juga ya, lebih bagus di web Bu juga Marta. Ya, cepatnya ada. Jadi nanti mahasiswa silahkan registrasi di program Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Ini bentuknya adalah website kayak gitu. Nah, di sini ada Pak Menteri kan, Mas Menteri, terus kemudian silahkan login kalau misalkan pertama, kemudian kedua, kalau belum punya akun berarti register kayak gitu. Kemudian akan muncul form register seperti ini. Jadi akan ada nama lengkap, tanggal lahir, email mahasiswa, re-email mahasiswa itu maksudnya diulangi lagi, email yang di atas yang ditulis diulangi lagi. Terus jangan sampai keliru untuk memilih registernya. Silahkan nanti dipilih adalah register mahasiswa, karena nanti akan ada banyak pilihan kalau nggak salah. Nanti akan ada mahasiswa, ada dosen, ada perguruan tinggi, ada mitra, ada sekolah, dan seterusnya. Nah, kemudian mahasiswa memberi tanda checklist persetujuan, kemudian klik daftar.
Nah, ini yang perlu diperhatikan. Pastikan email yang digunakan itu adalah yang aktif. Karena segala informasi akan dikirim ke email tersebut. Kemudian pastikan email dan tanggalnya digunakan terdaftar di dalam database PDDikti. Wah, untuk memastikannya silakan menghubungi admin PDDikti di masing-masing perguruan tinggi. Ini nanti ke bagian DAA. Mungkin bisa nanti. Kemudian setelah itu, setelah sudah daftar, nanti akan dapat email dari program MBKM ini. Emailnya disuruh mengaktifkan akun. Aktifkan akun, kemudian diklik aktif akun itu, akhirnya akun Anda sudah aktif. Kemudian kalau sudah aktif baru bisa login. Email mahasiswa, terus kemudian passwordnya apa tadi, I'm not robotnya dicentang. Kemudian setelah itu akan ada banyak kegiatan yang 8 tadi akan muncul semuanya nih. Tetapi kalian fokusnya adalah yang mengajar di sekolah. Yang mengajar di sekolah diklik aja, nanti akan ada yang namanya Kampus Mengajar Batch 1 2021. Ini nanti batas waktunya sampai, ini cuma contoh aja, nanti 21 Februari, kuotanya adalah 15.000 orang. Kemudian setelah itu akan ada pilihan. Kayak gini, informasi kegiatan dan seterusnya. Yang ini adalah yang di sini. Unggah transkrip, rekomendasi, sertifikat, jika ada. Makanya ini kenapa nggak dikasih tanda bintang? Yang dikasih tanda bintang itu yang wajib. Jadi dipilih salah satu, terus kemudian sertifikat pengalaman organisasi ini juga jika ada. Nah, disinilah kalian nanti akan memilih 3 sekolah. Pilihan 1 di mana, pilihan 2 di mana, dan pilihan 3 di mana. Kayak gitu. Sudah dikirim, sudah selesai deh. Langsung terdaftar. Begitu teman-teman. Oke deh, Bu Evita gitu ya, sudah selesai gitu kan. Sementara seperti itu, kawan-kawan, nanti apabila masih ada pertanyaan, mungkin bisa kita fasilitasi dengan berbagai cara gitu ya, termasuk barangkali untuk, atau ginilah paling mudah, kawan-kawan coba dulu aja. Nanti ketika menemukan kendala bisa ditanyakan ke saya, Bu Evita, atau Bapak Ibu yang lainnya. Mungkin seperti itu dulu. Kemudian tadi ada kolom sertifikat, Bu Evita, itu lebih baik diisi ya, Bu ya. Kalau belum punya pengalaman mengajar bisa menggunakan pengalaman berorganisasi, sertifikat menang lomba atau apa di attach aja gitu, karena itu nanti akan sangat dipertimbangkan oleh pihak yang menentukan apakah kawan-kawan akan diikutkan di program ini atau tidak. Bu Evita, barangkali ada closing lagi, 1 kalimat atau cukup? Ya, inilah saatnya kalian membantu negara. Udah, itu aja. Oke, inilah saatnya kalian membantu negara. Luar biasa kawan-kawan, kapan lagi bisa membantu negara? Daripada Anda demo, mending ikut program ini, gitu aja loh. Oke, daripada Anda demo, apalagi demo masak gitu, yang cowok-cowok gitu ya, ikut program ini. Terima kasih Ya, banyak bantuan sekecil kawan-kawan. apapun sangat bermanfaat. Ya, baik. Sangat. Terima kasih banyak kawan-kawan. Selama 60 menit, 1 jam ini sosialisasi dilakukan. Nanti apabila ada kurangnya bisa menghubungi kami. Mohon maaf apabila ada salah katanya. Kemudian boleh berfoto bersama ya, khususnya Pak Made, Bu Marta, Bu Evita, Pak Tri. Kelihatan nggak? Ini videonya nggak kelihatan ya Pak Tri dari tadi? Halo Pak Tri? Oke, nggak kelihatan deh kayaknya. Bapak Ibu dosen boleh kepalkan tangan biar agak seragam, Bapak Ibu. Ya, siap. Oh, Pak Tri ada, bisa Tipin ya? aja, Pak. Sebentar, Tipin, saya spotlight dulu. Guru salah, bentar. Salah itu. Salah, tunggu dulu. Aduh, tadi Pak Tri
Tri Ari Prabowo. Ini yang lain-lain dibuka kameranya. Ayo kamera dibuka yuk teman-teman yuk. Saya print screen ya. Oke. Yuk kamera buka. Siap. Oke, saya hitung ya. Pak Tri kepalkan tangan, Pak Tri. Siap. 1, 2. Oke, semua yang lain 3. Ya. Cukup kawan-kawan, sekali saja saya kira demikian sesi sharing pada malam hari ini. Terima kasih banyak. Sampai ketemu di program Kampus Pengajar. Terima kasih. Selamat malam.